Jadi, pembiasan fisika menurut Suhadi pada tahun 2019 merupakan kejadian fisika yang keberadaannya dapat dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Pembiasan cahaya terjadi karena perbedaan kerapatan medium yang dilalui oleh cahaya sehingga terjadilah pembelokan. Menurut hukum Snellius kedua, pembiasan cahaya dapat menjauhi garis normal karena pembelokan cahaya terjadi dari medium yang lebih rapat ke medium yang kurang rapat. Sedangkan pembiasan cahaya dapat mendekati garis normal karena pembelokan cahaya bergerak dari medium yang kurang rapat ke medium yang lebih rapat. Dari hukum Snellius dapat disimpulkan bahwa perbandingan antara sinus sudut datang dengan sinus sudut bias merupakan bilangan tetap yang disebut dengan indeks bias. Indeks bias merupakan perbandingan antara kecepatan udara di ruang hampa udara dengan kecepatan cahaya dalam medium tersebut. Perbedaan dari refraktometri dan refraktometer apa sih? Jadi refraktometri adalah teknik yang digunakan tentang bagaimana cahaya dapat dibiaskan melalui suatu zat atau suatu medium tertentu. Sedangkan menurut Murtiarti tahun 2023, refraktometer merupakan alat yang digunakan untuk mengukur kadar atau konsentrasi suatu larutan, seperti larutan gula, larutan garam, larutan protein, dan lain-lainnya. Refraktometri bekerja berdasarkan prinsip pembiasan cahaya, di mana cahaya melambat ketika melewati larutan, diarahkan melalui prisma dan dibiaskan sesuai dengan sudut dan tergantung pada indeks bias. Yang selanjutnya adalah fungsi bagian-bagian refraktometer. Nah, yang pertama adalah prisma. Prisma digunakan untuk mengubah cahaya polikromatis, yaitu cahaya dengan banyak zat warna dan juga panjang gelombang yang berbeda-beda menjadi monokromatis, yaitu cahaya dengan satu warna dan juga satu panjang gelombang. Lalu yang kedua adalah daylight plate, yaitu kaca yang digunakan untuk melindungi prisma dari goresan dan juga melindungi sampel agar tidak jatuh. Yang ketiga adalah lensa, digunakan untuk memfokuskan cahaya. Dilanjutkan, yang keempat adalah handle. Handle berfungsi untuk memegang alat dan juga menjaga agar suhu tetap stabil. Yang kelima adalah biometrical strip. Ini berfungsi untuk mengatur suhu dan menjaga suhu pada 18 derajat sampai 28 derajat. Yang keenam adalah lensa pembesar. Lensa pembesar berfungsi untuk mengatur skala agar cahaya dapat terlihat pada EYP. Yang ketujuh yaitu EYPIS, yaitu tempat untuk melihat skala yang ditunjukkan oleh refraktometer. Yang kedelapan yaitu pengatur skala yang berfungsi untuk mengkalibrasi skala dengan menggunakan aqueduct. Yang terakhir yaitu skala yang berfungsi untuk melihat konsentrasi dan massa jenis dari suatu larutan. Selanjutnya yaitu macam-macam refraktometer. Yang pertama yaitu hand refraktometer. Hand refraktometer yaitu alat yang digunakan untuk mengukur indeks bias suatu zat dengan cepat dan mudah. Hand refraktometer ini bermanfaat untuk mengukur konsentrasi suatu bahan terlarut dalam cairan, seperti mengukur kadar gula dalam makanan dan minuman. Hand refraktometer ini bentuknya sederhana, sehingga mudah dibawa kemana saja. Selanjutnya adalah refraktometer imersi. Refraktometer imersi merupakan refraktometer yang prisma yang pembiasan cahayanya relatif tidak bergerak satu sama lain dan hampir sama dengan teleskop. Kemudian digunakan untuk mengukur seberapa besar yang disebut pembelokan cahaya. Yang selanjutnya merupakan refraktometer antik. Selain digunakan untuk mengukur indeks bias cairan pada larutan, refraktometer ini juga dapat digunakan untuk mengukur persentase padatan larut pada larutan. Tentang indeks bias, alat ini cukup luas, yaitu dari 1300 sampai 1700. Sedangkan tentang persentase padatan larut, alat ini dari 0 sampai 95%. Alat ini cocok diaplikasikan di industri makanan, yaitu contohnya untuk mengukur kadar gula pada sirup atau pada jus.